Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Bagaimana kabar panjenengan semua? Tentunya sehat, penuh sukacita bersama keluarga. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh membangun ibadah keluarga. Untuk itu, marilah setiap kita menyiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus, ada pada kita semua saat ini sampai selamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama. Sebelum kita akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa untuk mohon terang dan pimpinannya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sekelompok kecil anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami rindu sekali akan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, terangi hati setiap kami, biarlah kami beroleh pengertian akan kehendak-Mu melalui firman ini. Dan mampukanlah kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini Tuhan, kami yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 33 ayat 1 sampai 6 yang demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan
dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, serta sedia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat ini saya beri judul, Turutilah Tuhan dan bertobatlah. Sebagai orang percaya, kita selalu merindukan penyertaan Tuhan. Kita senantiasa memohon supaya kasih dan berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Namun seringkali di dalam perjalanan hidup kita muncul pertanyaan, benarkah Tuhan senantiasa menyertai kita? Atau mungkinkah Tuhan meninggalkan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan itu memiliki kuasa penuh atas kehidupan manusia. Tuhan itu mengasihi dan mengampuni manusia. Tuhan itu setia kepada janjinya. Tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan dapat juga murka dan Tuhan itu pencemburu. Tuhan dapat meluapkan amarahnya kepada setiap orang, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Keluaran 20 ayat 5. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menuntun umat-Nya keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Namun dalam kurun perjalanan itu, umat Tuhan tidak pernah menyadari kasih setia Tuhan. Mereka hanya mampu bersungut-sungut dan acap kali menyembah Allah lain. Tuhan melalui Musa telah seringkali mengingatkan umat itu, tetapi mereka mengabaikannya. Tuhan tetap setia dan janji yang dibuat dengan bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, akan ditepati. Tuhan akan mengutus malaikat berjalan bersama umat ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, namun Tuhan tidak dapat berjalan dengan bangsa semacam itu. Tuhan tidak akan menyertai mereka lagi. Tuhan tidak ada di antara umat-Nya.
Mengapa? Ya, karena mereka adalah manusia yang tegar tengkuk. Istilah tegar tengkuk menunjukkan sifat umat Tuhan yang keras kepala, suka memberontak, dan tidak tahu bersyukur kepada Allah. Pengenaan istilah ini kepada umatnya bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan fakta dari perilaku mereka yang syarat dengan ketidaktaatan kepada Allah. Ketika mereka dipimpin oleh Allah selama perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jika Tuhan terus melihat ketegartengkukan mereka itu, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Tetapi jika Tuhan membinasakan mereka, berarti Tuhan tidak lagi setia dengan janjinya. Oleh sebab itu, karena Tuhan tetap setia dengan janjinya kepada bapa leluhur Israel, tetapi tidak lagi menyertai mereka. Umat Tuhan melihat ini sebagai ancaman yang mengerikan. Mengapa ini ancaman mengerikan? Padahal mereka tetap akan sampai ke tanah perjanjian. Disinilah umat Tuhan menjadi sadar bahwa siapapun mereka dan apapun yang mereka miliki, bila tidak dalam penyertaan Tuhan, akan menjadi tidak berarti. Segala sesuatu akan hambar tanpa penyertaan Tuhan. Mendengar ancaman ini, umat berkabung, sedih dan berduka. Wujud dari perkabungan ini adalah mereka tidak lagi mengenakan perhiasan. Perhiasan tersebut bisa berupa cincin, gelang, anting, kalung, dan lain-lain. Bagi masyarakat pada masa itu, perhiasan memiliki beragam fungsi dan makna tersendiri. Bisa sebagai ucapan terima kasih, bisa berhubungan dengan penyembahan kepada dewa-dewa, bisa menunjukkan identitas diri, status sosial, maupun kehormatan. Dengan menanggalkan perhiasan itu, berarti mereka telah menunjukkan rasa sedih, penyesalan, dan pertobatan. Atas kesadaran dan sikap yang ditunjukkan, maka Tuhan menyertai dan menuntun mereka hingga memasuki tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya hidup indah adalah jika berada dalam penyertaan atau pengasihan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, maka hidup kita menjadi hambar. Manusia mungkin saja memperoleh tujuan hidupnya. Namun, bila tidak dalam penyertaan Tuhan, maka semua itu tak berarti. Orang jahat sekalipun dapat memperoleh yang diinginkan, tetapi semua itu sia-sia. Tak mengherankan, walaupun ada orang yang tidak menurut perintah Tuhan, tetapi dia memiliki dunia ini. Namun, bila bukan dalam penyertaan Tuhan, maka semua menjadi hambar, sia-sia, tak berarti. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bagi Tuhan, nilai-nilai dunia bukanlah yang utama, tetapi
bagaimana manusia itu selalu menggantungkan hidupnya dan merasakan penyertaan Tuhan. Orang yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan ditandai dengan kerendahan hati. Sementara orang yang sombong sesungguhnya mempertontonkan dirinya sebagai orang super tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan membiarkan orang-orang yang tegar tengkuk menjalani hidup ini, bahkan memberi yang dikehendakinya. Tetapi bila tiba saatnya, Tuhan akan murka. Dan yang cukup mengerikan, murka Allah bukan hanya pada orang tersebut, melainkan juga sampai pada generasi ketiga dan keempat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk hidup menurut firman-Nya dan terus-menerus mengalami pertobatan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sampai waktunya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Demikian juga kita mendoakan anak-anak jemaat yang masih di bangku pendidikan dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Tuhan sudah taburkan bagi kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin hidup dan kehidupan kami. Walaupun di dalam kehidupan ini tentu banyak tantangan, banyak godaan, tetapi kalau kami senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan, semua itu boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Tuhan berkatilah para pemimpin bangsa ini yang telah mengambil kebijakan untuk mewujudkan bangsa yang aman, damai, sejahtera. Untuk itu berkatilah para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin di daerah. Biarlah kami sebagai warga negara Indonesia bisa hidup tentram, damai, sejahtera di negeri ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya di GKJW Jemaat Turen, baik induk maupun pantan. Berkati Bapak Pendeta, Bapak Guru Injil, para penatua diaken, badan pembantu, para panitia, koster gereja,
staf tata usaha, tim IT, multimedia, juga seluruh yang telah ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka semua ini tetap setia dengan sukacita melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih di bangku pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Tuhan, karena masa pandemi, mereka belajar secara daring. Tentunya juga banyak kesulitan yang dialami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berilah roh kerajinan, ketekunan, biarlah anak-anak tetap bisa menempuh pendidikannya dengan baik. Juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang sudah selesai dalam pendidikannya dan mencari pekerjaan. Tuhan, berilah kekuatan, berilah berkat kepada mereka dan tunjukkanlah pekerjaan yang sesuai bagi kemampuan mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakannya. Berikan kesabaran dan ketekunan di dalam menantikan jawaban Tuhan. Allah Bapa Surgawi, inilah yang menjadi seru sembahyang kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di induk maupun pepantan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga masing-masing. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus semua kami serahkan di dalam doa ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 346, bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.